Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Ulfiatin, perwakilan dari kelompok 12 yang akan menerangkan sedikit tentang demam berdarah dengue atau DBD. Kelompok 12 yang terdiri dari Anna Mawadatur Rahma, Alvin Bahari, Dewi Ratnasari, Eli Ulfiatin, Herlina Dwi Indar Pratiwi, Ikhro Sati Nur Saadah, Natasha Dinda Amalia, Trihastuti, Oktavia Gusmariawati, Yasmin Norhar Seliena. DBD merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Penyakit ini merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia yang dapat menimbulkan kekhawatiran karena perjalanan penyakitnya yang cepat dan dapat menyebabkan kematian dalam waktu yang singkat. Berikut ini alur demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD, penyakit menular berbahaya yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat dan sering menimbulkan wabah, virus dengue, nyamuk Aedes aegypti, lalu menggigit seseorang. Penyebaran demam berdarah dengue terhitung sejak tahun 1968 hingga tahun 2009, World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Kasus ini tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia, di 357 dari total 480 kabupaten. Penyebab demam berdarah dengue. Penyebab demam berdarah adalah virus dengue yang sampai saat ini dikenal dengan 4 serotip. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Setiap serotip cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotip dapat terjadi. Penularan demam berdarah. Penularan demam berdarah pada umumnya melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Meskipun dapat juga ditularkan oleh Aedes albopictus yang biasanya hidup di kebun-kebun. Masa inkubasi demam berdarah dengue. Masa inkubasi demam berdarah dengue biasanya 4-7 hari atau bahkan 3-15 hari sesudah masa tunas atau inkubasi selama 3-15 hari. Orang yang tertular dapat mengalami atau menderita penyakit ini dalam salah satu dari 4 bentuk berikut ini. Bentuk abortif, penderita tidak merasakan suatu gejala apapun. Dengue klasik, penderita mengalami demam tinggi selama 4-7 hari, nyeri-nyeri pada tulang, diikuti dengan munculnya bintik-bintik atau bercak-bercak pendarahan di bawah kulit. Dengue hemorrhagic fever, demam berdarah dengue atau DBD. Gejalanya sama dengan dengue klasik ditambah dengan pendarahan dari hidung. Epitaksis atau mimisan. Dengue shock syndrome. Gejalanya sama dengan DBD ditambah dengan shock atau bershock. Bentuk ini sering berujung pada kematian. Mekanisme penularan demam berdarah dengue. Seorang yang di dalam darahnya mengandung virus dengue merupakan sumber penularan DBD. Virus ini berada dalam darah selama 4-7 hari. Bila penderita demam berdarah dengue digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan memperbanyak diri dan tersebar di berbagai jaringan tubuh nyamuk termasuk di dalam kelenjar liurnya. Kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita nyamuk tersebut siap menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya dan menjadi penular atau yang disebut infektif. Cara penularan demam berdarah dengue. Nyamuk Aedes aegypti menyerang penderita, lalu virus dengue masuk lambung Aedes, menyebar ke jaringan nyamuk termasuk liur, dan menularkan ke orang lain. Virus dengue ini berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidup. DBD pada umumnya menyerang anak-anak kurang dari 15 tahun. Tetapi dalam dekade terakhir ini terlihat adanya kecenderungan proporsi pada dewasa. Biasanya, nyamuk Aedes aegypti betina mencari mangsa pada siang hari. Aktivitas menggigit biasanya mulai pagi sampai petang hari dengan 2 puncak aktivitas antara pukul 09.00 sampai 10.00
dan pukul 16.00 sampai 17.00. Tempat potensial bagi penularan DBD. A. Wilayah yang banyak kasus DBD, endemis. B. Tempat-tempat umum seperti sekolah, RS, puskesmas, hotel, pasar, restoran, dan tempat ibadah. C. Pemukiman baru di pinggir kota. Karena lokasi ini penduduknya berasal dari berbagai wilayah, maka kemungkinan diantaranya terdapat penderita atau orier yang membawa virus dengue yang berlainan dari masing-masing lokasi asal. Tempat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti antara lain 1. Tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari seperti drum, tangki, tempayan, bak mandi atau WC, dan ember. 2. Tempat penampungan air bukan untuk keperluan sehari-hari seperti tempat minum burung, vas bunga, barang-barang bekas. 3. Tempat penampungan air alamiah seperti lubang batu atau pelepah daun, tempurung kelapa, potongan bambu. Pencegahan demam berdarah. Tidak ada vaksin yang tersedia secara komersial untuk penyakit demam berdarah. Pencegahan utama demam berdarah terletak pada menghapuskan atau mengurangi vektor nyamuk demam berdarah. Pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah adalah kegiatan memberantas jentik dan kepompong nyamuk demam berdarah di tempat-tempat membiakan. Pemberantasan. Cara pemberantasan sarang nyamuk demam berdarah dilakukan dengan cara 3M, yaitu 1. Menguras dan menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau WC, drum, dan lain-lain. 2. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti gentong air, tempayan, dan lain-lain. 3. Mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan. Selain itu, ditambah dengan cara lain yang disebut 3M+. A. Mengganti air vas bunga, tempat minum burung, atau tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali. B. Memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar atau rusak. C. Menutup lubang pada potongan bambu atau pohon dengan tanah. D. Menaburkan bubuk larvasida. E. Memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampung air. F. Memasang kawat kasa. G. Menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar. H. Menggunakan kelambu. I. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Selanjutnya, kapan harus segera dibawa ke rumah sakit? Bila muncul salah satu atau lebih gejala. 1. Kesadaran menurun, anak gelisah. 2. Kulit kaki, kulit tangan anyap, lembab dan dingin. 3. Kencing berkurang atau malah tidak kencing selama 6 jam. 4. Kejang. 5. Kurang makan, minum, muntah terus-menerus hingga anak lemas. 6. Keluar pendarahan pada hidung, kulit, mulut, atau dubur. Perawatan pada saat di rumah. 1. Minum yang banyak. 2. Dicatat berapa banyak minumnya. 3. Dicatat juga jam berapa saja kencingnya. 4. Akan baik sekali bila penderita mau makan. 5. Kalau di atas 38 derajat Celcius berikan paracetamol. 6. Untuk penurun panas bagi penderita demam berdarah dilarang keras memberi salisilat dan ibuprofen. Gejala pada demam berdarah. Yang pertama, pada anak kecil dimulai dengan demam mendadak, kulit kemerahan. Yang kedua, ruam-ruam merah muncul setelah 3-5 hari. 3. Mata biasanya merah disertai tanda-tanda seperti flu, sering dijumpai anak kejang. Pada anak yang lebih besar, biasanya diikuti rasa sakit pada otot dan sendi, serta terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Pada orang dewasa, gejala nyeri sendi dan otot sangat dominan dan sampai menimbulkan kelumpuhan sementara karena rasa sakit berjalan. Dengan istirahat yang cukup, obat demam, kompres, serta antisipasi terhadap kejang demam, penyakit ini biasanya sembuh sendiri dalam 7 hari. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.